Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan seputar GERD ya. GERD yang non gastritis, kita bahas seputar sensasinya. Oke teman-teman, kita bahas di video kali ini. Kali ini sensasi setelah saya mengetahui saya terkena GERD. Jadi saya belajar seputar GERD. GERD adalah kondisi keasaman lambung kita ini kurang asam ya, atau kondisi basa atau enzim pencernaan kurang normal, sehingga kita harus menormalkan kembali kondisi asam lambung kita, sehingga saya rutin mengkonsumsi cuka apel setiap pagi dan sore. Namun, apakah langsung pulih? Jawabannya tidak. Perlu proses panjang ya, sekitar 6-7 bulan, sehingga GERD itu menjadi membaik. Nah teman-teman, ketika saya pertama kali mengkonsumsi cuka apel, sensasi-sensasi itu masih terus berdatangan karena ini pemulihannya tidak instan. Di sini saya akan bercerita ketika sensasi itu datang pada saat saya itu sedang menyetir kendaraan. Jadi GERD saya sudah mulai pulih nih ceritanya ya. GERD saya sudah mulai pulih, kemudian namun sesaknya ini masih ada. Nah, sesaknya ini masih ada. Jadi sesak itu timbul ketika aja. Jadi tiba-tiba sesak gitu ya. Jadi untuk nafas tidak plong. Sehingga teman-teman ini ya, mohon maaf ini ya, sabuk ini teman-teman ya, ini harus saya kendorkan, saya lepas semua pada saat saya menyetir mobil pada saat itu. Pada saat itu perjalanan cukup jauh karena sudah mulai pulih teman-teman ya. Saya ke Mojokerto. Saya berhenti kurang lebih 4 kali ini ya. Jadi sesak berhenti saya. Sesak berhenti, saya copot semua ini apa kancing celana, kemudian sabuk ya. Kemudian langsung menggunakan teknik pernafasan perut. Tarik nafas mengembang, keluarkan, rileks. Karena kenapa teman-teman sesak itu terjadi? Ketika kita menyetir kendaraan, kita tuh fokus di jalan. Ya, ketika fokus, produksi asam lambung atau enzim pencernaan ini ada peningkatan ya seperti itu. Ya sehingga karena katupnya ini terbuka, asam lambungnya ini naik teman-teman. Itu beneran ya. Tiba-tiba sesak aja. Sesak. Sesak kan kita panik teman-teman ya. Karena kan tidak nyaman sekali. Langsung berhenti, itu yang saya lakukan. Diam ya, seperti biasa ya, penenangan diri, meditasi, pernafasan perut, tarik nafas, perut mengembung, keluarkan perut mengempis. Sambil ini saya lepas semua ya, kancing celana, sabuk saya lepas semua. Kurang lebih di sekitar setengah jam saya istirahat. Kemudian udah mulai enak lagi karena ketika saya seperti itu minum cuka apel udah nggak ngefek teman-teman. Karena cuka apel udah saya konsumsi tadi pagi. Kemudian saya perjalanan pagi itu ya. Jadi minum air putih pun juga tidak ada efek. Harus kita tenangkan diri kita. Setelah itu jalan lagi. Jalan lagi, sesak lagi teman-teman. Jadi di jalan ini enggak saya kancingkan. Jadi biarkan perut kita ini menjadi lega. Jadi ini salah satu tips juga bagi teman-teman yang masih sedang mengalami pemulihan, mengalami sesak saat pemulihan GERD, jangan menggunakan yang kenceng di perut. Jadi harus longgar agar pernafasan kita menjadi enak gitu ya teman-teman ya, nyaman. Karena saat mengalami GERD, ini asam lambungnya naik, katupnya terbuka, menghalangi area pernafasan. Gitu ya teman-teman. Tipsnya seperti itu, pakai pakaian yang longgar. Kemudian kalau pakai yang ada kolornya jangan yang terlalu jedet ya. Cari yang sangat-sangat longgar. Kalau bisa jangan pakai koloran. Agar kalau koloran itu kan menekan teman-teman ya, menekan terus seperti itu. Pakai yang biasa aja yang kancingan. Biar kancingnya bisa dilepas seperti itu. Oke teman-teman. Kemudian itu ya, udah ya sesak. Kemudian keliengan ya. Keliengan itu juga ada hubungannya teman-teman ya. Keliengan pada saat itu keliengan datang di pagi setiap pagi. Kurang lebih di 4-5 bulan ini keliengan ini masih awet. Umumnya keliengan datang saat pagi. Selalu jam 6 pagi saya jadwal mengantar anak karena udah mulai pulih, namun saya harus nekat nih, saya harus beraktivitas agar tidak diam diri di rumah, ya udah saya nekat. Padahal keliengan loh teman-teman. Nah, solusinya apa saat keliengan? 500 meter berhenti. Kalau memang keliengannya tidak tertahan, kita tenangkan diri dulu, kita pernafasan perut, keliengan hilang, jalan lagi, seperti itu. Karena keliengan ini memang terjadi saat pagi, sebelum kita makan apa-apa,
produksi asam lambung ini ada peningkatan mungkin ya, kemudian nutrisi-nutrisi dari tubuh kita ini belum bisa diserap normal oleh tubuh kita sehingga keliengan. Nah, keliengan itu teman-teman ya hilangnya setelah kita makan. Setelah kita makan sarapan pagi itu keliengan hilang teman-teman ya. Nah, teman-teman yang keliengannya awet coba dicukupi probiotiknya. Pada saat itu saya probiotik hanya menggunakan cuka apel. Di akhir-akhir ini ya, di 8 bulan, 9 bulan itu saya sudah menggunakan probiotik tambahan. Jadi tips saya bagi teman-teman yang mengalami GERD agar cepat pulih, pakailah probiotik dipadu probiotiknya. Bisa pakai cuka apel, tape singkong, atau probiotik cair, atau yogurt, kimchi, silakan pakai apa saja. Kalau saya pakai 3 ini, cuka apel, probiotik cair, dan tape singkong. Nah, itu teman-teman ya, biar cepat pulih, biar tidak seperti saya sangat lama ya, sangat lama karena saya mencari sendiri akhirnya ketemu nih pola-pola yang bisa mempercepat seperti itu. Namun kembali lagi, pemulihan GERD dikembalikan kepada kondisi tubuh teman-teman semua. Setiap kondisi tubuh memiliki pemulihan kesehatan yang bermacam-macam tergantung dari tingkat imunitas dan keseriusan kita dalam ini makan makanan yang real food, menghindarinya, dan probiotik yang digunakan juga kualitasnya bermacam-macam seperti itu. Nah teman-teman, itu tadi ya sesak nafas, keliengan itu adalah sensasi yang sangat awet sekali teman-teman ya, sehingga kita harus bisa nih untuk mengendalikan, terutama biasanya sesak nafas itu datang setelah kita makan. Kita makan kemudian tidak bisa apa ya istilahnya makannya kebanyakan atau yang dimakan kurang oke lah katakan seperti itu. Nah, itu biasanya sesak lagi seperti itu. Nah, teman-teman coba lebih instan ya, memperhatikan makanan yang masuk ya, sehingga real food aja. Jangan kepingin karena kalau udah enakan ya, terkadang kita udah pingin biskuit, pingin apa. Saya dulu juga gitu. Udah enakan, wah aku pingin biskuit, aku pingin rujak yang ada tepung-tepungnya dari apa gorengan dari tempe menjosnya itu teman-teman ya. Nah itu juga kan gorengan ada tepungnya itu tidak baik gitu ya. Jadi diolah kurang begitu oke. Jadi ketika saya makan ini sesak saya saya pelajari lagi berarti ini tidak boleh, ini tidak boleh. Nah ketika saya konsisten di real food semua teman-teman ya dan konsisten untuk apa probiotiknya, pemulihan sangat cepat sekali teman-teman. Namun itu tadi memang kita harus makan real foodnya itu disiplin ya. Misalnya telur, setiap hari jangan terlewat telurnya. Kemudian semisal nggak makan gorengan, ya udah harus disiplin sehingga pemulihan menjadi lebih cepat. Kayak gitu teman-teman ya, seputar keluhan sesak nafas dan keliengan nih barangkali menginspirasi ya atau bisa menambah wawasan lah bagi teman-teman ya. Karena itu tadi memang real yang saya alami seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat teman-teman yang sedang mengalami GERD, gastritis, tetap semangat. Pesan saya teman-teman ya, konsumsi real food, probiotik ya, prebiotik ini sayur ya, buah gitu ya. Ini harus masuk ke dalam tubuh kita. Kita perbaiki sistem pencernaan kita. Karena sejatinya kita yang mengalami GERD ini yang kurang bagus hanya di sistem pencernaan saja. Namun jangan remehkan ini, sistem pencernaan di lambung ini adalah nomor 1 teman-teman ya. Semua makanan diolah di sini ya, kemudian dilanjutkan untuk disebar untuk energinya ke seluruh tubuh. Jadi ini inti, termasuk inti lambung ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman semua. Bantu share, subscribe atau komen teman-teman ya agar channel ini memberi banyak manfaat bagi teman-teman kita ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.